memang isu tapering ini bukan suatu hal yang baru ya, jadi sudah mulai muncul, sejak di awal tahun, di bulan Februari lalu. Jadi memang sebenarnya pasar sudah mengantisipasi, sebelumnya ya. Jadi sudah, beberapa bulan kita sudah diberikan peringatan oleh The Fed ya, kemungkinan akan, melakukan mulai normalisasi kebijakan moneter pada bulan, November ini. Jadi, sebenarnya tekanan yang dialami oleh rupiah selama pekan ini kita lihat cenderung tidak terlalu, berat ya dibandingkan dengan, pada awal munculnya isu tapering ini yaitu di bulan Februari dan di bulan Maret ya. Jadi rupiah sendiri, masih tetap, berada di kisaran 14.000 sampai dengan 14.300 ya. Jadi, sejalan dengan kondisi ekonomi di dalam negeri yang sebenarnya sudah, sangat membaik dan juga pandemi yang sangat, terkendali ya, kita sebenarnya cukup yakin ya, apalagi dengan kemungkinan kita mengalami, current account surplus ya. Jadi kondisi tapering periode di tahun 2021 ini kondisinya memang sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi di tahun 2013 ya, ketika kita memang mengalami, kondisi ekonominya ya seperti inflasinya pada saat itu cukup tinggi, sementara, current account defisit juga cukup tinggi. Kalau sekarang kita mengalami inflasi yang, relatif terkendali dan kemungkinan di tahun 2021 ini dengan neraca perdagangan yang, surplusnya cukup besar ya, kita perkirakan kemungkinan akan terjadi current account surplus ya. Jadi kalau kita lihat rupiah kemungkinan masih akan, mungkin tekanannya masih akan terjadi selama beberapa pekan ke depan ya. Tapi kalau untuk sampai dengan akhir tahun, kita masih cukup optimis, rupiah akan berada di bawah 14.200. Oke, 14.200 begitu ya untuk akhir tahun dan tadi Anda juga mengatakan ada 2 hal yang memang menjadi, perbaikan begitu dibandingkan di tahun 2013 lalu, yaitu adalah komunikasi dari The Fed yang sudah lebih terbuka dan juga tentunya ekonomi fundamental Indonesia yang sudah lebih baik begitu. Nah, tapi kira-kira kalau untuk di tahun depan, rentang-rentang berapa rupiah kita akan, Anda prediksi bergerak? Ya, tentu saja memang di tahun 2022 mendatang kondisinya, sepertinya memang akan, sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi, di tahun 2022 sendiri, sepertinya memang ada beberapa, apa namanya, anggota dari FOMC yang menilai kemungkinan, Fed funds rate itu mulai akan dinaikkan di tahun 2020 mendatang. Dan dengan perkembangan inflasi di Amerika Serikat, sampai saat ini, sepertinya memang akan ada lebih banyak lagi FOMC members yang memperkirakan tahun depan itu Fed funds rate akan naik ya, dan pasar sendiri priced in bahwa di tahun 2022 kemungkinan di pertengahan tahun di semester 2 itu Fed mulai akan menaikkan suku bunga Fed funds rate. Nah, dan jadi tentu saja ini akan memberi, tekanan terhadap rupiah ya, dan kita perkirakan memang, rupiah kemungkinan akan lebih, cenderung lebih mengalami, depresiasi di tahun 2022 mendatang ya. Yang pertama memang karena adanya perubahan kebijakan yang lebih, signifikan lagi, yaitu ada, kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan kita juga, kemungkinan dengan kondisi ekonomi yang membaik ya, impor kita perkirakan akan juga mengalami peningkatan. Jadi, dengan kata lain mungkin kita akan mengalami kembali apa yang dinamakan oleh current account defisit ya, mungkin memang, permintaan falas di tahun 2022 mendatang itu akan lebih besar ya, sejalan dengan kondisi ekonomi yang, lebih, tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.